Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Muhammad Adib Humaidi meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan edukasi dan informasi yang jelas terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat agar tidak ada kesimpangsiuran. Pihaknya mendukung masyarakat yang memiliki finansial memadai agar mempunyai asuransi swasta. Kita bicara asuransi swasta, market yang kemudian terakses dan mempunyai kemampuan secara finansial maka asuransi swasta pasti terbatas. Artinya tidak banyak masyarakat Indonesia kalau dengan 283 juta yang kemudian ikut dengan asuransi swasta, ya mungkin nggak banyak, mungkin Mas Rizky sudah ada datanya ya. Apalagi yang kemudian belum semua asuransi swasta itu juga kerjasama COB juga dengan BPJS. Betul. Jadi ini yang juga penting untuk juga dipahami. Tapi yang jelas sekarang kalau kita bicara sekarang kepentingan negara di dalam hak kesehatan masyarakat yang ditanggung oleh negara, maka tentunya negara mengcover dalam konteks yang kemudian ada namanya PBI kan, penerima bantuan iuran. Tapi ini pun juga PBI ini benar-benar yang memang asas kemanfaatannya adalah memang untuk yang masyarakat yang memang membutuhkan dukungan dari negara gitu. Tapi yang jadi sangat penting juga adalah pada saat itu di luar daripada PBI dengan kemampuan mandiri di dalam kesehatan. Artinya di BPJS juga ada pembiayaan yang dibiayai secara mandiri ya, bukan oleh negara. Saya kira disitulah ruang yang kemudian harus disampaikan. Karena pada saat kemudian bicara cost sharing itu sharingnya bukan hanya sekedar sharing pada pembiayaan, tapi sharing yang juga di dalam pengelolaan 280 penduduk tadi, 280 juta penduduk. Karena angka kesakitan itu sebenarnya kalau imamanya ini bisa tertarik semuanya, angka kesakitan itu hanya sekitar 15%. Nah, problemnya sekarang juga yang harus dilihat adalah bagaimana kalau tadi utilisasi sepakat, masyarakat sangat terbantu dengan BPJS sekarang. Tapi pada saat itu mengkolek iurannya, baik itu yang terutama iuran yang mandiri. Nah, ini yang perlu juga untuk kemudian harus di-push lagi gitu loh. Karena kita masih melihat ya Mas Rizky, yang kemudian masyarakat yang bayarnya iuran BPJS kalau udah sakit baru bayar itu. Tutupi yang kemarin, kalau nggak sakit ya sampai bertahun-tahun juga nggak akan bayar tuh. Itu ada juga seperti itu. Karena prinsip cost sharing-nya itu juga ada di situ. Karena yang sehat harus bisa membantu yang sakit. Karena kalau pola ini nggak kita bangun, maka ya tadi akhirnya kemampuan pembiayaan yang dialami oleh BPJS ya terus gitu loh. Dan memang kalau udah bicara asuransi sosial, BPJS sebagai asuransi sosial ya, kalau buat saya nggak akan mentarget BPJS harus untung. Kalau perlu BPJS harus rugi, karena memang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Tapi yang paling penting sekarang ya, kalau buat kita harus berani mendeklar bahwa karena keterbatasan kemampuan pembiayaan, maka masyarakat juga harus disampaikan. Kalau mamanya ini masyarakat harus bisa cost sharing. Cost sharingnya di mana supaya tidak terjadi moral hazard. Ya, karena ini buat kami juga penting gitu loh. Kalau udah bicara cost sharing dalam pembiayaan yang hanya naik kelas, kadang-kadang itu mengcover semua real cost. Atau mungkin cost sharing dalam aspek pembiayaan alat kesehatan namanya. Nah, kalau udah pembiayaan alat kesehatan, sinilah yang harus benar-benar diatur dengan ketentuan-ketentuan yang memang itu harus rigid, karena jangan sampai membuka ruang untuk moral hazard juga. Gitu. Tapi yang kemudian menjadi aspek penting lagi adalah apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu adalah sebuah ungkapan bahwa kalau kemudian kita ingin meningkatkan, ini nggak bisa kemudian semuanya itu harus diserahkan kepada BPJS. BPJS harus kita support karena itu sudah ada regulasinya, karena itu haknya warga negara. Tapi kemudian ayo dibantu ini BPJS dengan apa? Asuransi swasta tentunya di beberapa kelompok masyarakat yang memang mempunyai kemampuan untuk pembiayaan dengan asuransi swasta.